Rekonsiliasi berhubungan banget dengan memaafkan, tapi beda. Kalau memaafkan, kita bisa memaafkan orang walaupun orang itu gak minta maaf. Tapi kalau rekonsiliasi harus datang dari kedua belah pihak. Dari pihak kita dan pihak orang yang ada pertengkaran dengan kita. Welcome back to Radiance. Wah, seneng banget nih ketemu lagi sama teman-teman semua. Gimana persiapan masuk sekolahnya? Walaupun libur udah selesai, tapi kalian pasti excited banget kan untuk masuk kelas yang baru dan ketemu teman-teman yang baru juga. Ditambah lagi, kita juga udah mulai PTM lagi kan? Wah, semester ini bakalan seru banget sih. Nah, kalau sekolah aja udah PTM, yuk kita juga ibadah onsite. Ibadah onsite kita ada di Pasir Koja pukul 8.30 dan pukul 10 pagi atau di Satelit Kopo dan Bandung Utara pada pukul 9 pagi. Yang ada di Bandung, ditunggu ya. Sekarang waktunya kita memberi persembahan bagi Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar berikut ini. Selamat memberi! Yuk, siapin hati, catatan, dan posisi terbaik kalian untuk masuk ke dalam ibadah. Enjoy the service! Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Come on.
kepada Engkau, Tuhanku, Raja di atas segala raja, penuh kuasa. Namamu berkuasa, kami meninggikan namamu. Oh, kami merendahkan hati kami, sujud kami menyembahmu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever Halo students, gimana kabar kalian semua? Buat yang sudah masuk sekolah, gimana kelas barunya? Saya harap kalian semua bisa dapat pengalaman baru dan juga jadi terang dimanapun kalian berada, karena Tuhan selalu punya rencana untuk menempatkan kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun ajaran yang baru, untuk teman-teman yang baru, kelas yang baru, sekolah yang baru mungkin. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami, dan dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan yang mengajari kami makna tentang keluarga, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan keluarga yang salah. Semuanya adalah untuk kebaikan dan semuanya adalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Minggu ini kita lanjut lagi membahas tentang keluarga. Keluarga orang yang kita temui setiap hari dan kemungkinan mereka adalah orang-orang yang sering berselisih paham sama kita. Karena ketemu setiap hari pasti ada aja hal yang bikin kesel atau bikin berantem kecil sampai berantem besar. Kadang-kadang kita berantem gara-gara hal penting. Tapi bohong kalau kita bilang bahwa kita nggak pernah berantem gara-gara hal kecil atau hal yang nggak penting. Misalnya waktu mau decide makan apa ya hari ini, ada yang pengen makan nasi, ada yang pengen makan noodle. Waktu mau pergi liburan, ada yang milih ke gunung, ada yang milih ke pantai, atau milih di rumah.
Waktu harus beresin rumah, langsung rebutan nih mau cari yang paling gampang, yang paling nyaman. Atau kalau di rumah biasa rebutan remote TV atau remote AC. Coba sebutkan hal paling gak penting apa yang pernah kamu ributin sama anggota keluarga. Beberapa teman kita pernah cerita, Kak saya pernah ribut gak penting rebutan baju sama kakak. Atau rebutan baju sama adik karena mereka sama-sama cewek maka rebutan baju. Hari ini pengen sama-sama pakai baju yang sama karena kebetulan ukuran badan mereka juga sama. Akhirnya mereka berantem padahal kan bisa dipakai buat besoknya gak harus hari itu bersama-sama. Atau ada yang bilang Kak saya pernah rebutan mainan padahal sebetulnya ada mainan yang lain dan mainannya sama dibelinya 2 sama-sama masing-masing 1. Tapi pengen aja mainin punya saudara. Dan pengen aja rebut punya saudara, pengen aja main yang lagi dimainin. Gak pengen main punya sendiri padahal sama. Ada aja hal-hal gak penting. Ada yang cerita pernah ribut gara-gara rebutan krayon. Padahal krayon ada banyak, kenapa harus warna yang sama? Just as simple as pengen ributin aja gitu teman-teman. Ketika kita bertengkar dengan anggota keluarga, siapa yang pernah ngalamin berantem berkelanjutan dan seperti gak ada jalan tengah? Gak peduli itu hal penting atau hal yang gak penting, hal besar atau hal kecil. Pertengkaran itu jadinya terus berlanjut kalau kita pikir kita yang paling benar dan orang lain yang paling salah. Kita pikir kita gak didengar atau kita gak dingertiin, lalu kita pun gak pengen mendengar dari sudut pandang orang lain. Ketika kita bertengkar dengan keluarga kita, kadang susah banget bagi kita untuk mengerti satu sama lain. Seolah-olah kita lagi berantemnya pakai bahasa yang beda. Dia bahasa Indonesia, kita bahasa apa yang lain gitu dan gak ngerti-ngerti. Kadang waktu kita berdebat dengan orang lain, dengan saudara kita memperjuangkan apa yang menurut kita benar. Tapi ada kalanya kita bertengkar hanya untuk mempertahankan pride atau gengsi kita. Kayak yang tadi saya ceritain bahwa anak ini berantem hanya memperebutkan mainan yang sebenarnya dia juga punya. Bahkan mainan yang dia punya sama persis dan lagi tidak dipakai. Tapi karena pengen aja merebut kesenangan saudaranya, pengen aja gangguin, jahil aja teman-teman. So every family fights. Setiap keluarga pasti pernah bertengkar. Walau kamu punya teman misalnya yang keluarganya kayaknya kelihatannya perfect banget. Kayaknya keluarga mereka super sempurna, kayaknya super sangat baik satu sama lain. Dan gak terbayang bakal ada pertengkaran di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi pasti mereka pernah ngalamin perbedaan pendapat. Yang berbeda adalah cara mereka menangani pertengkaran dan perbedaan pendapat itu. Itu yang menentukan. Kadang kita gak terlalu bagus meresponi pertengkaran. Respon kita mungkin pasif agresif, wah apa tuh? Kayaknya gak ada apa-apa, kita diem tapi marah. Tapi kita bete dan ditanya gak ada apa-apa tuh, gak ada apa-apa tuh. Tapi muka kita serem. Lalu kita ngomong sesuatu yang menyakitkan hati lawan bicara. Atau kita minta maaf tapi gak benar-benar minta maaf. Hanya agar bisa jaga jarak dan agar bisa gak usah ngomongan, males ngomong. Dan yang paling parah kalau sampai kita get physical. Teman-teman, kamu akan selalu mengalami pertengkaran dan perbedaan pendapat dengan keluarga kamu. Hal itu gak akan berubah. Tetapi apa yang bisa diubah adalah bagaimana cara kamu menghadapi pertengkaran itu. Kamu bisa pilih ada 2 cara. Cara yang pertama, apakah kamu mau berjuang untuk dirimu sendiri? Waktu kamu biarkan ada keegoisan, ada gengsi, ada kemarahan, gak mau memaafkan, atau ada kepahitan bertumpuk dalam hatimu, kamu seperti menumpuk sampah dan pasti akan membusuk. Kamu hanya memperjuangkan dirimu sendiri, pride kamu, yang pasti kamu berjuang buat dirimu. Yang penting saya benar, yang penting saya menang. Saya, dan saya. Pilihan yang kedua, apakah kamu mau memilih untuk berjuang bagi keluargamu? Apakah kamu bersedia untuk mengungkapkan ya memang saya ada salahnya. Memang lawan bicara kamu mungkin ada salahnya, tapi pasti kita pun ada salahnya. Dan kita berusaha untuk membuang sampah-sampah dalam hati sebelum sampah-sampah itu mulai membusuk. Karena yang namanya sampah ditumpuk, pelan-pelan pasti akan membusuk. Setiap keluarga punya pola berelasi masing-masing. Dan semua unik, ada pola yang sehat dan ada pola yang mungkin kurang sehat. Gak mudah kalau kita bertengkar dengan keluarga kita. Tapi firman Tuhan penuh dengan tuntunan agar kita bisa mengasihi satu sama lain. Nah, kita perlu berusaha untuk melakukannya di rumah. Di perjanjian baru yang ditulis ketika Yesus sudah datang ke dunia, ada pengampunan berarti ya teman-teman. Penuh dengan surat dari pemimpin gereja mula-mula kepada para keluarga Allah.
Paulus nulis untuk menolong pengikut Kristus agar mereka bisa belajar gimana cara hidup saling mengasihi seperti yang Yesus lakukan. Surat ini mengkomunikasikan ada banyak hal-hal yang penting. Misalnya, Tuhan itu kayak apa ya? Buat apa sih Yesus datang ke dunia ini? Dan banyak juga surat yang sederhana, yang simple dan hanya mengajarkan tentang cara berdamai misalnya antara sama manusia. Dan di sini teman-teman di surat bagi jemaat di Efesus ada ditulis seperti ini, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu di Efesus 5 ayat yang kedua disambung. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Simpel banget yang di Efesus ini teman-teman. So pastikan kalian semua, kita semua baca firman setiap hari. Sesimpel apapun walaupun hanya satu ayat, tapi biasakan agar dari sejak remaja, dari sejak kamu kelas 7, kelas 6 sudah belajar baca Alkitab tiap hari. Kak, saya sudah baca Alkitab tiap hari dari SD, dari sejak bisa baca. That's great. Lanjutkan dan tingkatkan terus, semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak waktu yang kamu sisihkan. Saya yakin akan ada semakin banyak hal-hal yang kamu investasikan dalam hatimu. Teman-teman, Paulus menuliskan ada daftar, ada listnya ya, hal-hal yang harus kita buang. Apa aja tulisnya? Pernah nggak kamu ngerasain hal-hal ini kepada anggota keluargamu? Listnya nih dijelas di Efesus 4 ayat 31. Kepahitan, kegeraman katanya. Kegeraman, wah kesel, kekesalan. Pertengkaran, ngomong hal buruk tentang satu sama lain. Mungkin dalam hati, mungkin diomongin. Atau menjahati saudara, ngeisengin tapi isengnya rada jahat gitu ya teman-teman. Dan sebaliknya, ada juga daftar hal-hal yang bisa kita lakukan kepada keluarga kita, hal-hal yang baik. Misalnya ada kindness, kebaikan, just do kind to each other. Belas kasihan, sabar, pengampunan, memaafkan dan juga kasih. Yang paling penting dari yang Paulus sampaikan adalah Paulus mau bilang bahwa ini bukan hal yang mustahil. Karena Yesus ketika dia jadi manusia sudah duluan mengasihi dan mengampuni kita. Seperti Yesus sudah memaafkan dosa dan kesalahan kita, maka Paulus mengingatkan kita untuk memaafkan orang lain juga. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, kakak kan gak tahu situasi saya. Situasi saya ini susah, beda, gak semudah itu memaafkan. Betul teman-teman. Mungkin buat kamu masalah yang terjadi gak sekedar rebutan remote TV, remote AC, rebutan makanan, atau rebutan game doang. Tapi even bigger than that, lebih parah, lebih dalam daripada itu. Mungkin kamu pernah berbuat sesuatu kesalahan yang besar dan akhirnya sejak saat itu ada sesuatu yang berubah di keluarga kamu. Keluargamu gak lagi percaya kamu atau ada seseorang di keluarga kamu yang gak lagi dipercayai dalam hal tersebut. Mungkin salah satu orang tua kamu pergi meninggalkan keluarga dan kamu jadi kesel, kamu gak terima. Mungkin orang yang kamu sayang menyakiti hati kamu berulang-ulang dengan kata-kata atau dengan sikap mereka. Kalau kondisi tersebut ada yang mirip dengan kondisi kamu perlu tahu bahwa waktu kita memaafkan, Tuhan gak akan mempermalukan kita. Kalau ada masalah yang harus diselesaikan, harus kita selesaikan dan jangan hanya dilupakan atau jangan hanya dikubur karena one day hal itu akan membusuk dan suatu hari nanti akan menimbulkan masalah bagi kita. Kalau tipe pertengkaran di keluarga kamu, biasanya tentang hal-hal yang masih bisa diatur, hal-hal yang simple. Saya harap kamu bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Daripada menimbulkan drama dan saling nyakitin, lebih baik kamu milih untuk melakukan kebaikan dan belas kasihan daripada marah-marah dan akhirnya menimbulkan kepahitan gara-gara hal yang gak penting. Paulus juga nulis nih kepada jemaat di Kolose. Kalau tadi Paulus share tentang jemaat di Efesus, di Kolose juga Paulus bilang sesuatu tentang mengampuni. Tapi ada tambahannya nih teman-teman, yaitu tentang rekonsiliasi atau pendamaian, berdamai, membereskan masalah. Apa itu rekonsiliasi? Wah, baru pernah dengar nih, siapa yang baru pernah dengar rekonsiliasi? Teman-teman, rekonsiliasi itu adalah pendamaian. Jadi waktu ada kesalahpahaman, ada masalah yang terjadi, ada pertengkaran yang terjadi dalam keluarga, jangan dibiarkan begitu saja. Kita pikir dengan sama-sama diam maka selesai. Kenapa jangan dibiarkan? Karena ini keluarga kamu dan kamu akan bersama keluarga kamu seumur hidupmu. Rekonsiliasi artinya berdamai.
memperbaiki relasi yang tadinya sempat rusak. Rekonsiliasi berhubungan banget dengan memaafkan, tapi beda. Kalau memaafkan, kita bisa memaafkan orang walaupun orang itu gak minta maaf. Tapi kalau rekonsiliasi harus datang dari kedua belah pihak. Dari pihak kita dan pihak orang yang ada pertengkaran dengan kita. Rekonsiliasi gak berarti bakal jadi akrab lagi seperti dulu, belum tentu. Tapi yang pasti ada perdamaian yang terjadi. Bagaimanapun nanti jadinya relasi tersebut, yang penting ada pendamaian terlebih dahulu. Di Kolose 1 ayat 21 ditulis begini teman-teman. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dalam versi bahasa Inggris di sini diperdamaikan disebutnya rekonsiliasi. Ayat 21 dalam versi bahasa Inggris, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Teman-teman, kita musuhan sama Tuhan bukan gara-gara tingkah laku kita doang. Tapi waktu pemikiran kita, waktu kita berpikir hal-hal yang jahat, kita jadi enemy sama Tuhan. Ayat ke-22, but now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Ada reconciliation. Kedengarannya cukup menantang ya teman-teman kalau harus berdamai atau rekonsiliasi. Bahkan kayak gak mungkin untuk damai sama anggota keluarga tertentu, apalagi orang-orang di rumah yang sudah menyakiti kita. Tetapi Yesus tidak akan meminta kita melakukan hal yang tidak mungkin. Dia telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Karena dosa kita, kamu dan saya sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan dibilang di firman Tuhan kita sudah jadi enemy sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak meresponi kita dengan kemarahan atau dendam. Melainkan Yesus datang ke dunia dekat dengan kita, mengundang kita untuk jadi bagian dari keluarga Allah dan berdamai dengan kita. Ini yang paling penting, berdamai, ada rekonsiliasi. Padahal salahnya hanya ada di kita, gak ada salah dari pihak Tuhan. Kita bisa memaafkan karena kita dimaafkan. So we forgive because God forgave us. Kita bisa berdamai karena kita juga orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Ketika terjadi pertengkaran, setiap pihak pasti menyumbangkan bagian dalam pertengkaran, entah siapapun yang memulai. Maka berdamai atau rekonsiliasi itu penting dalam keluarga Allah. Jadi sekarang gimana? Apakah kita buang emosi kita supaya kita gak perlu marah, gak perlu kesel? Jadi emotionless, gak ngerasain apa-apa tanpa ekspresi biar gak usah ribut sama siapa-siapa kak. Jadi lempeng aja, lurus aja. Tapi gimana cara kita bisa belajar berbuat baik dan penuh belas kasihan, memaafkan, mengasihi seperti yang Yesus contohkan. Gimana caranya bisa berdamai atau rekonsiliasi setelah kita bertengkar? Karena kita pun kesel teman-teman. Caranya yang pertama, start with forgiveness. Memulai dengan memaafkan. Forgiveness is the foundation of reconciliation. Memaafkan adalah kunci perdamaian. Kita gak akan bisa berdamai kalau kita gak memaafkan. Kalau kita gak mengizinkan kepahitan itu pergi, kita gak akan bisa berdamai. Jangan berpegang erat pada kepahitan, tapi izinkan kepahitan itu pergi. Kadang kita berpegang, wah saya gak akan bisa memaafkan, wah saya keselnya masih kerasa. Kita berpegang erat pada kepahitan. Release that bitterness, lepaskan. Memaafkan itu melepaskan kepahitan. Ingat dua hal ini teman-teman, forgiveness takes time. Memaafkan itu butuh waktu. Tuhan tahu kalau kita ini manusia biasa. Tuhan tahu kita ini gak akan dalam sekejap secara instan, wah tiba-tiba lupa tuh. Enggak, kita bukan mesin. Forgiveness itu seperti waktu kita mengobati luka. Butuh waktu sampai luka itu benar-benar kering dan sembuh. Semakin besar, semakin dalam luka tersebut, semakin lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan luka. Tapi waktu kita mengampuni, ada proses penyembuhan yang dimulai. Hal kedua yang harus kita ingat, kalau tadi yang pertama, forgiveness takes time. Yang kedua, forgiveness isn't a gift you give them. It's a gift for yourself.
Because holding on to bitterness won't hurt anyone but you. Waktu kamu memaafkan, yang diuntungin, yang dapat hadiahnya adalah kamu, bukan orang yang dimaafkan. Karena waktu kamu tidak memaafkan, kamu yang akan dirugikan dengan menyimpan racun di dalam hatimu. Ada pepatah bilang gini, waktu kita menyimpan kepahitan, kita sedang meminum racun untuk diri kita sendiri. Tapi waktu kita memaafkan, kamu akan dipulihkan. Kamu yang mendapatkan keuntungan. Yang kedua teman-teman, kalau tadi yang pertama adalah tentang start with forgiveness. Yang kedua, aim for unity. Tujuannya adalah untuk kesatuan. Unity bukan berarti kamu setuju dengan segala hal, semua iya, semua setuju, bukan. Atau setuju sama semua ucapan yang dilakukan oleh orang lain, bukan. Unity bukan berarti seragam. Unity is not uniformity, beda sama seragam. Kalau seragam kayak kita sekolah nih, teman-teman SMP harus putih biru, harus sama semuanya, yang gak sama gak boleh ya teman-teman, bukan begitu. Kita bisa tetap menjaga kesatuan walaupun berbeda pendapat. Hanya karena anggota keluargamu punya pandangan berbeda, punya perspektif berbeda, bukan berarti kita gak bisa menemukan kesamaan. Kita bisa nemuin kesamaan dalam ketidaksempurnaan. Kita sadar bahwa kita semua gak sempurna dan semua ingin dimengerti. Sebelum kita minta dimengerti, kita belajar untuk mengerti orang lain terlebih dahulu. Kita juga melihat mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, sehingga kita punya alasan untuk mengasihi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka, masa kita gak mengasihi mereka ya teman-teman? Tuhan menempatkan kita dalam keluarga itu, dan Tuhan mau agar kita memperlakukan mereka dengan baik satu sama lain seperti memang selayaknya keluarga. Hanya orang dewasa yang bisa belajar mengasihi di tengah-tengah keberagaman. Dan saya yakin usia bukanlah tanda kedewasaan. Bukan berarti semakin usianya banyak maka semakin dewasa. Tapi sejak kamu remaja pun kamu bisa belajar dewasa. Yang ketiga, saya ulangi, yang pertama adalah start with forgiveness. Yang kedua, aim for unity. Yang ketiga, begin a conversation. Jadi yang ketiga ada action dari kita, ada action dari pihak teman-teman. Waktu lagi bertengkar dengan anggota keluarga, stop overthinking. Bilang ke diri sendiri, stop overthinking. Kadang-kadang kita overthinking, jangan-jangan, dan lain-lain. Tapi instead of overthinking, mulailah ngobrol lagi. Ngobrol singkat aja, gak usah ngobrol berjam-jam, 5 jam, 6 jam gak usah. Mungkin sesimpel dengan mulai chat lagi. Mulai chat mungkin di grup keluarga, ada hal-hal simpel. Dan kalau bingung, bisa tulis dulu mau ngomong apa sebelum dikirimin chatnya. Kalau kamu takut dan gak yakin mau ngomong apa, saya trauma kak kalau ngomong gini takutnya nanti diginiin lagi. So berdoalah, minta agar Tuhan memimpin percakapanmu dengan anggota keluargamu. Tuhan akan menemani kamu supaya kamu gak merasa sendirian. Ingat bahwa kamu bakal ngobrol lagi besok-besoknya, jadi gak usah maksain harus ngobrol banyak di kali pertama. Jangan kecewa kalau gak berhasil ngobrol, coba lagi. Karena semakin besar lukanya, semakin dalam lukanya, semakin lama waktu yang diperluin untuk pemulihan. Lewat Yesus kita belajar ada pelajaran utama, yaitu Yesus mengampuni kita walaupun kita gak minta. Dan yang kedua, Yesus datang sama kita waktu kita masih berdosa. Dia gak tunggu kita baik dulu, dia gak tunggu kita berubah dulu. Tapi waktu kita masih hidupnya ngaco, Tuhan udah datang buat kita. Lalu Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan lewat kematiannya di kayu salib dan lewat kebangkitannya. Tuhan Yesus mengundang kita dalam keluarga Allah. Coba bayangin teman-teman, perubahan apa yang akan terjadi di rumah kalau kita memutuskan untuk melakukan yang terbaik dan berdamai dengan anggota keluarga kita. Walaupun dalam keluarga kita udah ada banyak pertengkaran, mungkin juga ada banyak kekecewaan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu, in the past. Bahkan kita sebenarnya udah lupa dulu berantemnya gara-gara apa ya. Tapi masih musuhan, masih kesal sampai sekarang. Hari ini kita membahas topik yang berat. Rekonsiliasi atau pendamaian itu berat teman-teman. Tapi gak selalu menyakitkan. Kadang malah bisa jadi menyenangkan. Waktu kita berniat untuk berdamai dan minta pertolongan dari Roh Kudus ditambah ada action dari diri kita sendiri. Kita bisa serahkan hasilnya kepada Tuhan. Di Ibrani 12 kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dituliskan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya kalau hidup damai dengan semua orang berarti termasuk anggota keluarga kita. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Artinya waktu kita hidup damai kita sedang mengejar kekudusan. Karena di ayat ini berusahalah hidup damai dengan semua orang.
dan kejarlah kekudusan. Kita gak bisa memilih salah satu. Waktu kita menyimpan dendam, waktu kita menyimpan sampah, kita gak bisa hidup dalam kekudusan. Hari ini teman-teman, walaupun sulit, walaupun ada banyak luka hati, tapi Tuhan mampu untuk memulihkan luka hatimu. Bagianmu adalah melepaskan kepahitan itu, memutuskan untuk saya mau mengampuni seberat apapun. Ingat, luka itu semakin dalam, semakin butuh waktu untuk sembuh. Jadi gak akan sekali jadi instan hari ini mengampuni lalu langsung lukanya sembuh. Enggak, tapi it takes time. Tapi percayalah proses itu pasti akan terjadi. Hari demi hari lukanya akan semakin berkurang. Hari demi hari kamu akan lihat, wah hati saya mulai gak sakit lagi. Sedikit demi sedikit rasa sakitnya berkurang. Dan akhirnya kamu akan melihat dengan cara pandang yang berbeda sebagaimana Tuhan ingin kamu melihat. Hari ini teman-teman, kalau kamu ingin untuk bebas dari luka masa lalu, bebas dari beban, dan ingin melihat ada kesatuan, ada berkat Tuhan, ada blessing in unity, kamu perlu Tuhan. Kita gak bisa berusaha sendiri, kita ini hanya manusia. Tapi Yesus mencontohkan, waktu dia jadi manusia, dia belajar mengampuni dan dia akan menganugerahkan kemampuan itu kepada setiap kita. Saya mau tantang teman-teman, yang pertama, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar dosa-dosamu diampuni. Saya mau ajak kalian berdoa. Saya mau ajak kalian untuk memutuskan hal yang terbaik dalam hidupmu, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Saya mau ajak kalian yang mau menerima Yesus untuk berdoa, tutup matamu dimanapun kau berada. Sungguh-sungguh arahkan hatimu kepada Yesus karena dia ada bersama-sama dengan kamu. Let's pray. Tuhan Yesus, saat ini aku datang. Aku berdoa bagi teman-temanku yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hari ini, detik ini menjadi detik yang bersejarah di mana mereka mengambil the best decision in their life. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang mengubahkan hidup mereka. Mulai hari ini ada masa depan yang baru, ada cara pandang yang baru. Karena Yesus menerima mereka apa adanya dan mengampuni mereka sehingga mereka bisa melangkah dengan ringan. Terima kasih Tuhan, kami memutuskan untuk menerima Engkau dan hidup kami berubah dan kami pindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu sudah menerima Yesus, tapi hari ini kamu terjebak dalam kepahitan, kamu terjebak dalam bitterness, berulang lagi. Teman-teman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan karena siapa kamu, bukan karena siapa yang menyakiti kamu, tapi karena siapa Tuhan. Tuhan mampu untuk memulihkan sedalam apapun luka itu. Karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk memulihkan hati kamu. Kalau kamu ingin pulih sepenuhnya dan kamu bisa berlari kepada tujuan hidup yang Tuhan berikan, saya mau ajak kalian untuk berdoa dan membuka hatimu dengan jujur di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu dan izinkan Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan kamu. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bawa keadaan hati kami. Aku berdoa kalau ada keadaan hati dari teman-teman yang saat ini sedang penuh dengan luka. Kami minta Tuhan, biar luka-luka yang terselubung, luka-luka yang tersembunyi ini, Tuhan sendiri yang menjamahnya dan memberikan pemulihan yang penuh dalam nama Yesus. Kami mau untuk berjalan dalam visi yang Tuhan sediakan. Dan kami mau untuk berjalan dengan ringan tanpa membawa beban-beban dari masa lalu. Kami percaya bahwa Tuhan punya masa depan untuk kami, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memulai proses pemulihan dari saat ini dan kami izinkan Engkau untuk melihat sampai ke bagian hati kami yang terdalam. Kami terima pemulihan yang dimulai hari ini dan kami mau memulai proses penyembuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jemaat Allah, kita akhiri ibadah kita hari ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berdoa biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau pulih sepenuhnya, membawa pendamaian antara engkau dan anggota keluargamu. Dan mulai hari ini ada hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan terjadi karena ada kerinduan dari hatimu untuk membawa pemulihan dalam keluargamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau Allah yang baik dan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR code di bawah ini untuk bisa join dalam small group yang ada. Dan kalian juga bisa share permohonan doa kalian karena ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.